Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku di materi bab 2 setelah kemarin kita bicara tentang hak dan kewajiban warga negara. Berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, tentu ada perlindungan hukumnya. Untuk bab 2 kita akan berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan negara selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk apa hukum? Yaitu untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah namanya lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pertama kita akan bicara tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu sebenarnya konsep perlindungan dan penegakan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Nah, ada apa di dalam hukum? Yaitu ada unsur-unsur perlindungan hukum. Apa itu unsur perlindungan hukum? Yaitu suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum, yang tiga adanya berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan yang keempat yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Kita bisa melihat perlindungan hukum itu diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kita bisa mengambil beberapa contoh perlindungan hukum di Indonesia. Saya diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak-hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta, hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu punya fungsi untuk melindungi hukum. Seperti apa? Seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan lain sebagainya. Sehingga itu punya fungsi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hukum di Indonesia. Perlindungan hukum juga bisa diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apa tuh pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Ini bisa kita wujudkan dari beberapa hal yang perlu dilihat, yaitu yang pertama adanya perlindungan hukum itu punya adanya supremasi hukum. Apa supremasi hukum? Yaitu bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia
dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah harus selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun penegak hukum. Yang kedua, yaitu tegaknya keadilan. Apa tujuan utama hukum? Yaitu mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan itu ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, menurut Sukamto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut di tegaknya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Yang kedua, dari Suryana adalah penegak hukum. Siapa penegak hukum? Yaitu yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga terjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Faktor yang keempat yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegak hukum. Yang kelima adalah kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai di mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Itulah faktor-faktor yang digunakan Suryono Sukamto untuk bisa penegakan dan penindakan hukum itu bisa berjalan dengan baik. Silakan anak-anak bisa meresum dari apa yang Ibu Guru paparkan. Oke,
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.